Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Martin Story. Tentunya masih bersama saya, Martin, yang akan bercerita tentang horor, kisah-kisah misteri, pesugihan, dan lain-lain. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, tolong di subscribe dan juga ditekan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita kami selanjutnya. Selamat mendengarkan. Kasih. Nih udah nyampe belum? Bang. Terus mana nggak kelihatan ada peternakan di sini? Tanya Dito setelah turun dari angkot. Iya. Bang. Kok kita turun di tempat kayak gini? Emangnya kita mau jaga kebun apa? Sahut Bayu merasa aneh. Kalian tenang dulu. Ini memang batas terakhir kendaraan. Jadi mobil angkot yang kita naikin barusan itu hanya nyampe sini aja. Kalau lokasinya itu masih agak jauh tuh ke sana. Rama menunjukkan jarinya. Bayu dan Dito terperangah. Waduh, berarti kita harus jalan kaki dong ke sana. Dito menunjukkan wajah yang seolah kecewa. Iya, nggak apa-apalah, hitung-hitung olahraga aja. Nggak terlalu jauh kok. Nanti ada warung di sana, kita bisa istirahat dulu. Ayo jalan. Balas Arman yang langsung mengajak mereka berdua untuk segera ke tempat tujuan. Dito dan Bayu yang baru pertama kali melihat daerah seperti itu. Sepanjang jalan mereka terus memperhatikan keadaan sekitar yang memang dikelilingi pohon-pohon besar. Kalian gak perlu khawatir. Kerja di peternakan itu enak kok. Terus juga yang punyanya itu jarang banget ke lokasi peternakan. Jadi Pak Bowo itu menyerahkan semuanya sama kita. Aku rasa kalian pasti betah. Ujar Arman sambil terus melangkahkan kakinya. Ya mudah-mudahan aja aku bisa betah. Apalagi aku udah lama nganggur di rumah. Semoga dengan kerja di sini, aku bisa mendapatkan penghasilan yang baik. Sahut Dito sesekali menghisap rokoknya. Tapi, Bang, Abang udah berapa lama kerja di peternakan itu? Terus kenapa sih Abang bisa dipercaya sama yang punya buat nyari orang? Tanya Bayu yang jalan di samping kanannya. Aku kerja di sana itu udah 3 bulanan. Berhubung Pak Bo buka peternakan lagi di tempat lain. Jadi karyawan yang lamanya dipindahkan ke sana. Itu sebabnya Pak Bowo nyuruh aku nyari orang. Begitu aku pulang kampung lihat kalian berdua nganggur, ya aku ajaklah. Biar kalian ada penghasilan. Jawab Karman menjelaskan. Berarti kita cuma bertiga aja dong, Bang. Bayu kembali bertanya. Nada bicaranya terdengar lebih serius. Iya, kita cuma bertiga aja. Pokoknya enak kerja di sana. Terus gajinya lumayan. Balas Arman diakhiri senyuman. Bayu mengangguk. Dalam hatinya Bayu merasa ingin mendapatkan penghasilan sesuai yang dikatakan Arman yang memang ketika pulang kampung sudah bisa membeli motor baru. Walaupun baru kelar 3 bulan di peternakan milik Pak Bowo. Saat itu suasana di kampung terpencil terasa hening. Hanya suara angin yang menggoyang dedaunan serta sesekali suara burung terdengar di kejauhan. Rama dengan langkah santai namun mantap, menuntun 2 temannya, Dito dan Bayu, menuju sebuah peternakan ayam potong di ujung kampung. Tempat itu terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota dan seolah-olah tersembunyi dari dunia luar. Sebelum mereka menuju tempat peternakan, Arman terlebih dahulu mengajak Dito dan Bayu mampir di sebuah warung yang letaknya tidak terlalu jauh dari lokasi peternakan. Busri pemilik warung dan yang sudah kenal dengan Arman, dia langsung menyapa kedatangannya. Mas Arman, datang lagi nih. Bawa siapa itu? Sapa Busri dengan ramah. Iya, Bu, nih teman saya. Jawab Arman kemudian mengalami Busri dan suaminya. Pak Wono yang semula sedang duduk pun bergegas menyalami Arman dan kedua temannya dengan keramahannya. Sambil berbincang sejenak, mereka juga memesan kopi dan teh sesuai selera. Jadi kamu pulang itu disuruh nyari orang, Man? Tanya Pak Wono. Iya, Pak. Begitu habis panen ayam yang terakhir itu, Pak Bo nyuruh saya cari orang buat gantiin karyawan yang lama, yang pada pindah ke sana. Jawab Arman menjelaskan. Oh, Bapak kira kamu udah pulang. Padahal Bapak udah bersyukur. Kamu balik lagi.
Ucap Pak Wono yang seketika membuat Arman dan yang lainnya tersentak. Memangnya kenapa, Pak? Arman menatap dengan serius. Oh, gak apa-apa. Cuma ya kalau memang kalian mau kerja di tempat Pak Bowo itu, kalian hati-hati aja. Banyak-banyak berdoa. Jawab Pak Wono. Meski nada bicaranya terdengar santai, namun seolah ada pesan penting di dalamnya. Dito dan Bayu yang mendengar itu, mereka berdua saling tatap. Arman mengerutkan keningnya, karena baru pertama kali mendengar Pak Wono bicara seperti itu. Rasa penasaran pun tumbuh setelah mendengar perkataan Pak Wono. Pak, jika saya boleh tahu, sebenarnya kenapa? Ada apa di sana? Tanya Arman pelan namun serius. Bapak nggak bisa jelasin, Mas. Dan Bapak juga hanya dengar berita itu dari warga saja. Ya intinya kalian hati-hati aja di sana. Pak Wono seolah enggan untuk bercerita lebih lanjut, karena dirinya pun belum sepenuhnya yakin dengan kabar yang beredar jika Pak Bowo melakukan pesugihan. Tapi saat itu, Arman langsung paham. Arman pernah mendengar jika tempat peternakan itu dulunya ada beberapa kuburan, sehingga Arman mengira yang dikatakan Pak Wono itu menyangkut dengan keselamatan. Melihat Arman dan kedua temannya terlihat tegang, Pak Wono langsung mengalihkan pembicaraan sehingga perlahan-lahan suasana kembali cair. Kurang lebih 1 jam mereka istirahat di warung Busri, akhirnya mereka pamit untuk segera ke lokasi peternakan. Iya, hati-hati aja ya, ucap Pak Wono dan Busri. Karman dan kedua temannya mengangguk kemudian meninggalkan warung itu. Tetapi setelah beberapa meter mereka jalan, Bayu membuka pembicaraan karena dia merasa ada rasa ketakutan. Bang, tadi Bapak itu bilang apa sih? Kenapa nyuruh hati-hati, terus juga banyak-banyak berdoa? Memangnya kenapa? Tanya baru serius. Oh itu. Ya namanya juga orang tua. Itu nasihat buat kita aja biar kita selamat selama bekerja dan mendapatkan penghasilan. Jawab Arman mencoba membuat Bayu dan Dito tenang. Tapi, Bang, kok kayak ada sesuatu yang serius deh? Ucap Bayu. Udah kalian tenang aja. Gak usah mikir yang aneh-aneh. Yang penting niat kita baik. Pasti semuanya juga akan baik. Balas Arman dengan nada santai. Setelah berjalan melewati beberapa rumah tua yang terlihat kosong, mereka akhirnya tiba di peternakan Pak Bowo, seorang pria tua dengan wajah keras namun ramah. Peternakan itu terdiri dari 4 kandang besar yang terlihat sedikit lusuh, dengan bau khas ayam yang menusuk hidung. Pak Bowo tersenyum senang melihat kedatangan Arman yang membawa 2 orang. Pak, ini teman-teman saya, Dito sama Bayu. Ujar Arman sembari memperkenalkan mereka. Pak Wanto tersenyum lebar, mengangguk, dan menjabat tangan Dito dan Bayu satu persatu. Wah, syukurlah kalian datang. Saya memang lagi butuh orang buat bantuin ngurus peternakan di sini. Ujar Pak Mowo. Matanya sesekali melirik ke arah kandang yang tampak sunyi, seolah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar ayam. Dito dan Bayu memandang sekeliling. Tempat itu terasa aneh. Bukan hanya karena sunyinya, tapi juga ada sesuatu yang tak terlihat, namun dapat dirasakan. Bayu yang teringat ucapan Pak Wono pemilik warung. Dia mulai merasa tidak nyaman. Bayu merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Meskipun cuaca sore itu seharusnya hangat. Kandang-kandang ini sudah lama berdiri, ya, Pak? Tanya Dito mencoba mencairkan suasana. Iya, sudah puluhan tahun. Ayam-ayam ini bagus hasilnya, cuma ya kadang ada yang bilang tempat ini agak angker. Jawab Pak Wanto sambil terkekeh kecil, seakan meremehkan hal itu. Arman, kamu nanti yang ajarkan mereka ya? Bapak sekarang mau pulang. Untuk keperluan kalian makan, ngopi. Semuanya sudah ada di mes. Kalian tidak perlu khawatir soal makanan. Ujar Pak Bowo menerangkan. Oh iya, Pak. Terima kasih. Hati-hati ya, Pak. Jawab Arman dengan senang hati. Sementara Pak Bowo langsung pergi dengan sepeda motornya.
Mereka bertiga menatap Pak Bowo yang terlihat sangat senang dengan kehadiran mereka. Kemudian Arman mengajak Bayu dan Dito segera ke mes agar bisa istirahat dengan tenang. Akan tetapi, saat itu Bayu yang memperhatikan keadaan sekitar, ketika dia menatap ke salah satu kandang, tanpa sengaja dia melihat bayangan putih melayang sekelebat. Sontak Bayu terperanjat. Hah? Bayu tersentak kaget. Wajahnya seketika menegang. Kamu kenapa sih? Tanya Arman kebingungan.